Pak Frans, Anda pernah mengatakan bahwa di tengah ancaman COVID-19 justru bisa jadi peluang bagi UMKM khususnya berorientasi pada substitusi impor. Nah, selain itu, menurut Anda bidang apa saja UMKM yang bisa punya peluang besar di masa pandemi ini? Oke, terima kasih Mbak Stefani. Jadi memang kan sekarang tadi saya katakan, sekarang kita sudah melewati masa survival. Sekarang ini kita masuk ke masa recovery. Terus berikutnya baru growth, baru rebound. Nah, menurut saya, 3 masa berikutnya ini, baik itu recovery, growth, dan juga rebound, ini tetap dasar yang kita harus andalkan adalah UMKM, ekonomi kerakyatan. Kenapa? Dengan adanya kebijakan global, masing-masing negara pasti akan proteksi dulu kebutuhan dalam negerinya, berarti ini kan supply chain, rantai pasok global akan terganggu. Jadi masing-masing negara akan memenuhi kebutuhan masing-masing. Nah, inilah yang menjadi peluang. Jadi disinilah peluang bahwa Indonesia bisa kita wujudkan kemandirian pemenuhan kebutuhan-kebutuhan barang-barang, terutama konsumsi. Nah, ini yang menjadi peluang. Bagaimana ceritanya semua kebutuhan-kebutuhan yang selama ini diimpor itu akan menjadi bisa kita produksi sendiri, akan bisa membuka lapangan kerja baru, dan juga pasti akan lebih meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Nah, ini yang kita harus bisa sikapi. Kami dari praktisi menyerukan kepada pemerintah bahwa sekaranglah waktunya kita kembali ke ekonomi kerakyatan. Karena ekonomi kerakyatan sejatinya adalah ekonomi yang bertumpu kepada kekuatan rakyat, bersama-sama bergerak untuk sama-sama kita maju bersama. Oke. Apa kabar? Hai. Baik, alhamdulillah. Iya, udah lama ya nggak ketemu. Kangen nggak sih sama aku? Lama kali, Bun. Men. Lanjut. Oke. Jadi KKN lu tentang usahaku kan ya. Jadi aku bisa ceritain nih sekarang. Oke, hai. Aku owner dari Cut Dessert. Jadi untuk kali ini aku baru ada satu varian. Karena kan emang 2020 kemarin aku ngejalaninnya memang padat ya. Padat banget waktu itu pesanannya. Tapi di akhir tahun aku harus balik ke Surabaya buat ngurusin kuliahku. Makanya aku vakum sampai 1 tahunan gitu. Nah, jadi produk aku nih, aku cuma ada satu by the way, Chocobo. Tapi varian rasanya banyak nih. Ada kacang, ada seres, ada coklat, ada vanilla, dan yang lain-lain gitu. Terus, kenapa aku pilih usaha ini ya? Kenapa? Karena tahun kemarin kan banyak nih, lagi viral ya, dessert box, ya enggak, Manovi. Nah, jadi aku buat sesuatu yang beda gitu loh. Kalau misal dessert box, kan udah banyak di pasaran. Nah, jadi kan takut itu konsumen tuh kayak apa sih dessert box, lagian udah banyak gitu loh. Yang ada kan
kayak nggak ada yang lainnya apa menunya gitu loh. Nah, jadi aku pilih Chocoball itu. Chocoball ini juga pertama kali udah aku masukin kok di coffee shop deket sini, tapi cuma bertahan beberapa minggu doang, karena kan aku pengen balik Surabaya kan waktu itu. Nah, Chocoball ini cocok banget nih buat yang suka nongkrong. Contoh-contohnya kayak kita-kita lah, anak milenial ya. Kopi sama coklat itu ya benar-benar perpaduan yang pas gak sih? Kopi sama coklat. Itu kita diabetes Mm-mm. apa ya, Wak? Diabetes, oh iyalah. Iya, Terus kan, Wak. terus bikin mood naik kan. Kan orang kan kalau nongkrong sambil nugas kan ya, stres kan ya. Kalau ada Chocoball kan jadi ini semangatnya membara gitu loh. Iya sih, Nah, kan coklat tuh buat kayak gitu kan, naikin mood. coklat kan naikin mood. Dan kalau makan Chocoball aku, ukuran Chocoball aku juga nggak begitu besar. Jadi pas, jadi nggak begitu enak kalau makan gitu loh. Itu sih. Anything else? Terus, terus apa namanya, awal awalnya itu, oh iya itu udah ya, awalnya tuh bisa kepikiran ini tuh karena apa? Karena lagi booming itu ya? Bukan. Karena lagi COVID booming. COVID kan lagi booming kan ya. Terus sebenarnya kalau aku minta uang sama mama sama papa tuh kayak nggak enak aja gitu loh, kayak minta duit terus. Sementara kan aku keluar terus kan anaknya. Nah, jadi alternatif buat cari duit sendiri gitu loh. Oh, iya. Dan waktu itu aku juga udah, kan teman-temanku udah sering datang ke rumah. Nah, aku sering buat itu dan mereka nyaranin ya udah jual aja dicoba. Ya udah aku coba. Rupanya alhamdulillah laku gitu. Kalau kemarin itu pas pas belum hiatus kan, pas masih ini, selain ditaruh di coffee shop itu, lokasinya itu di mana? Di antar-antar, maksudnya punya lokasi ini atau gimana? Oke. Kemarin waktu pertama-tama aku lokasi di rumah aku. Jadi orang yang mau pick up boleh ambil sendiri, boleh aku atau aku yang antar gitu loh. Kalau pertama-tama buka gratis ongkir selama 3 hari gitu. Jadi waktu udah mulai seminggu aku mulai jalanin ongkir kan, karena kan aku sendiri yang antar. Nah, kalau keluar Batu Haji ini 7.000 semuanya ongkirnya. Oh iya. Itu boleh nggak sih dikasih tahu kayak makanan apa sih Chocoballnya tuh start berapa per varian, mesti per toppingnya gitu? Oke. Chocoball ini semuanya harganya sama sih. Satu kotaknya itu 15.000, isinya ada 8, dan variannya juga bisa bebas pilih sendiri. Misalnya mau ada seriesnya dikasih 2 biji, terus kacangnya 3 pieces, sama coklat 3 pieces, kayak gitu. Gimana ya, biasanya kalau misalnya orang mulai berusaha kayak gitu kan pasti kayak ngajak partner gitu kan. Ini kalau itu punya partner gitu nggak atau gimana? Jujur aku ada, Raras tetanggaku kan, teman kita. Nah, jadi kami kayak bagi tugas, dia di bagian promosi, tapi bagian promosi ke PT. Kalau aku khusus ke anak yang zaman now, terus aku yang ngantar juga. Dia bagian packing, aku bagian buat gitu. Jadi pembuatannya tetap aku, tapi dia yang packing gitu. Dari yang aku tuh kan suka kayak buka-buka YouTube gitu. Terus kemarin tuh sempat lewat kayak ada YouTuber Batam yang ngewawancarain kamu kan. Oke. Ya. Aku tuh dengar dari mereka kalau nama usahanya ini Chut Dessert. Itu alasan namanya Chut Dessert itu apa? Oke, pertama karena waktu mau buat brandnya itu kayak mikir apa ya enak bagusnya ya. Karena aku suka kupu-kupu ya. Nggak mungkin kan butterfly dessert atau flying dessert, kan aneh gitu loh namanya. Jadi supaya orang tahu gitu loh itu produk aku. Jadi aku buat Chut Dessert. Gitu. Oh, jadi biar orang tahu aja itu produkku. Dari namamu gitu. Namaku. Terus tadi aku juga dengar kalau misalnya Chut Dessert ini masih punya satu menu. Itu ada niatan buat nambah lagi. Oh, iya rencananya ada kalau misalnya aku nggak sibuk. Pengen buat cookies. Aku pernah try
try on gitu bikin cookies. Terus pengen coba juga bikin namanya tuh brownies, tapi brownies cake gitu loh, brownie cake. Itu bakal bahaya tuh bakal coklat-coklat juga. Iya, untuk sekarang masih coklat karena kan yang ownernya aja penggemar coklat gitu loh. Oh, iya sih, tapi sebenarnya emang coklat tuh sih yang paling cocok karena kayak kita tuh masih kan apalagi pasarmu tuh anak-anak zaman sekarang itu kan banyak kali beban pikirannya kayaknya kan, jadi kayak coklat itu emang Iya. pas ya, emang coklat setuju. Aku juga ini sih, aku juga nonton dari yang apa sih youtuber siapa ya kemarin itu, Guys Entertain iya itu punya Bang Klasik. aku dari situ juga dengar kalau misalnya packaging itu dari kertas mengurangi sampah plastik itu maksudnya gimana ya, kok bisa kepikiran kayak gitu. Iya. Kertas Gini. cukup mahal. Karena kan Batam kan sampah plastik lagi banyak banget kan. Nah, terus kan mamaku juga ketua bank sampah ya. Maksudnya pengurus bank sampah Batam. Jadi dia juga lomba-lomba buat mengurangi sampah plastik. Jadi supaya buat ngebantu program kerja mamaku. Jadi aku juga kalau jualan juga harus ngurangin sampah plastik dong. Karena kan sampah plastik itu terurainya berapa tahun, 100 tahun pun belum terurai gitu loh. Kasihan lingkungan juga. Apalagi Batam jadi sering banjir kan karena sampah plastik kalau hujan. Iya, udah mulai sering. Kan rencananya kan Choose Dessert ini dia kayak mau comeback gitu kan dari hiatusnya yang cukup lama. Itu buat promosinya ada kayak, maksudnya ada kayak rencana-rencana gitu nggak buat promosi biar kayak comebacknya tuh luar. Iya, jadi rencananya karena aku kan juga punya orang marketing digitalnya ya, nah di tim aku itu Ardan di Surabaya. Jadi dia yang nge-handle. Nah, dia kan punya temen yang lumayan berpengaruh di Batam dan aku juga punya temen yang berpengaruh juga lah di Batam. Nah, jadi aku bakal minta mereka tolong reviewin ke sosmed tanpa pungut biaya sih kalau bisa, karena kan aku baru juga kan, baru comeback gitu loh. Meminimalisirkan biaya. Apa sih? Meminimalisir itu ada nggak niatan buat kayak memperluas Choose Dessert itu? Kalau misalnya yang sekarang sama aku ya si Doi ya, kalau dia kan orang Jakarta ya, kalau misalnya dia bakal balik ke Indo, aku udah bilang sama dia sih kalau aku mau buat aku mau kirim produk aku dong ke sana atau aku mau buka di sana gitu loh. Dan dia iyain, dia ngedukung gitu loh. Dan dia ngasih saran kayak ya memang lebih bagusnya juga di Jakarta. Karena kan Jakarta kan kota, maksudnya ibu kota Indonesia ya. Semua makanan viral kan mulai dari Jakarta semua, bener nggak? Oh ya bener. Nah, kalau misalnya produk aku viral di Jakarta, justru kemana-mana juga gampang dong. Oh, jadi emang ada niatannya ya buat memperluas gitu. Dunia kuliner sekarang itu kan kayak udah banyak banget kan, udah rame banget. Terus apalagi bagian dessert yang bagian coklat-coklatan itu kayak udah banyak banget. Itu ada ngerasa insecure gitu nggak, atau takut gitu kayak gimana ya kalau misalnya nggak jalan kayak gitu? Insecure mungkin ada ya, beberapa owner bisnis itu pasti ngerasain itu kan ya. Nah, jadi tapi balik lagi ke diri kita. Kalau kita nggak berani buat mulai atau nggak berani buat tantangan yang ada di lapangan, kita nggak bakal maju dong. Jadi mau nggak mau ya harus mau nggak mau harus lawan itu dan harus lebih berkreasi, berpikir kayak apalagi ya menunya, apalagi ya yang bikin tertarik gitu loh konsumen dengan produk kita. Kreatif gitu. Jangan ngikutin viral aja gitu loh. Kalau kita ngikutin viral, produk kita bakal tertinggal gitu loh.